Pacaran telah menjadi fenomena yang umum di kalangan masyarakat saat ini. Banyak yang menganggapnya sebagai hal yang wajar dan normal, mengingat periode remaja adalah masa di mana gejolak asmara mulai muncul. Namun, kita perlu menyadari bahwa pacaran tidak selalu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, terungkap bahwa 6 dari 10 remaja mengalami hubungan pacaran yang tidak sehat. Hubungan pacaran yang tidak sehat teridentifikasi adanya tindakan kekerasan, ancaman, dan tekanan terhadap pasangan di dalam hubungan. Kami juga menemukan bahwa perilaku orang tua ataupun orang-orang di sekitar dapat menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak terpengaruh dan meniru pola perilaku yang sama di dalam hubungan. Hal ini dapat berakibat fatal, karena anak-anak yang meniru perilaku orang tuanya dapat menyebabkan pasangannya mengalami gejala-gejala sosial seperti trauma dan penurunan harga diri. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Seorang anak yang broken home, namanya Alex. Hobinya main game, sifatnya kasar. Alex punya sahabat yang kadang-kadang ngebantu dia ke ranah yang lebih baik. Namanya Billy. Aku mau ketemu cewek dulu. Cewek terus. Udah duluan ya. Oke. Ruby, cewek cantik, pinter, dan penurut. Dia ramah ke semua orang dan dia suka foto. Nah, kalau ini namanya Diana. Dia selalu ada buat Ruby. Pokoknya ya, baik aku deh. nggak bisa karena aku ada janjian sama Alex. Sorry ya. Ya udah. Dadah. Dadah. Dan yap, seperti yang kamu tebak, Alex dan Ruby itu pacaran. Mereka udah pacaran selama kurang lebih 5 bulan. Lama ya? Kan udah aku bilang nggak usah ngomong sama cowok lain. Kan cuma sapa lo, Lex. Sama aja. Ya udah deh, iya. Aku minta maaf ya. Ya, Alex itu orangnya posesif banget. Ruby, aku bisa nanya bentar gak? Kamu nanya apa? Ini bagaimana cara kerja ini? Oh, ini caranya ini dikalikan dengan ini. Gimana dapat ini? Ini dari Kamu dari mana aja? Kenapa lama banget? aku tadi ada tugas kelompok sebentar. Kamu jangan berbohong ya. Tadi aku lihat kamu ngomong sama si Reno. Cuma nanya tugas, Lex. Kamu kenapa sih? Ingat ya, jangan pernah ngomong sama cowok lain lagi. Kamu itu hanya milikku. Wih, aku cantik hari ini ya. Aku mau foto ah. Wih, cantik banget.
Kan udah aku bilang, gak usah post fotomu di medsos. Hapus. Iya, aku hapus. Kamu kenapa sih, Ruby? Kok dari kemarin aku perhatiin kamu beda? Apa-apa, cuman gak enak badan aja. Jangan bohong, coba cerita. Kamu lagi ada masalah sama Alex? Iya, dia cuman agak posesif aja. Oh iya, besok ada tes bahasa Inggris. Aku harus belajar deh. Alex tidak memberi ruang kepada Ruby untuk belajar. Ruby yang tidak tahu harus melakukan apa, terpaksa mengangkat telepon dari Alex, sehingga ia tidak bisa fokus dan kehilangan waktu belajarnya. Akibat keposesifannya Alex, Ruby mulai takut dan cemas ketika berada di dekat laki-laki lain. Bi, kok muka kamu kayak ketakutan gitu sih pas ngomong sama si Jordan? Bisa aja kali mukanya. Aku takut loh Diana, karena Alex itu sering marah-marah terus melarang aku lagi ngomong sama cowok lain. Keterlaluan banget sih si Alex. Yang bener aja. Iya loh, karena dia kayak aku ngerasa tertekan, terus aku trauma deket sama cowok lain. Gak mau tahu, kita harus pergi ke konselor besok. Udah, sabar aja ya. Ruby yang malang sudah merasa sangat stres dan bingung harus bagaimana. Dia melihat bahwa dia dengan Alex itu bahagia. Nyatanya, Alex hanya memberi luka yang membekas. Halo, terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Oh, kalau boleh tahu, kan ada keperluan apa di sini? Jadi gini loh Pak, teman saya ini punya masalah terhadap hubungannya dengan pacarnya. Oh gitu. Kalau boleh tahu detailnya gimana sih? Iya Pak, aku mau cerita soal pacarku. Karena akhir-akhir ini aku merasa capek banget. Tapi aku juga bingung, soalnya dia sayang banget sama aku. Tapi aku merasa dikekang banget juga. Oh, seperti itu. Langkah yang tepat bagi Ruby karena telah berani mengungkapkan perasaannya. Dia itu sering ngecek HP-ku. Dia marah kalau aku deket sama cowok. Bahkan kalau aku telat balas chatnya, dia marah-marah gak jelas. Dan juga nuduh-nuduh aku yang aneh-aneh. Aku sayang sama dia, Pak. Tapi aku ngerasa kayak aku kehilangan diri sendiri. Tapi dia bilang itu semua karena dia takut kehilangan aku. Nah, saya ngerti kok, perasaanmu itu udah valid ya. Dan lebih penting lagi kamu dapat menyadari hal ini. Nah, saya ingin kamu melihat hubungan kamu itu dari sisi yang lebih sehat. Menurut kamu rasa sayang itu seperti apa sih? Menurut aku sih, hubungan yang sehat itu
harus saling percaya, dan pastinya juga bisa ditemui aman. Tapi kalau salah satu dari kalian itu tidak merasakan aman atau bahkan tidak merasa bebas, itu artinya hubungan kalian itu tidak sehat, dong. Nah, itu hal yang harus kamu sadar. Dalam hubungan yang sehat, kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri dan juga merasakan aman. Kamu mungkin merasa takut karena kamu mungkin akan ditinggalkan oleh pasanganmu. Itu memang hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri dan juga merasa aman. Kita bisa latihan bareng-bareng bagaimana cara kamu menyampaikan perasaanmu tanpa menyalahkannya. Saya akan bantu kamu setiap langkah. Oke? Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sebagai teman yang baik, Diana menyuruh Ruby untuk menghindar dari Alex, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sebelumnya. Walaupun Ruby masih sedikit takut karena Alex pasti akan marah kepadanya. Sudah, tenang aja. Aku bakal cari aku. Kenapa bro? Jadi gini bro, aku ngerasa si Ruby mulai jauhin aku. Makanya jangan kasar-kasar lah sama cewek. Kayaknya kau harus minta maaf deh samanya. Ruby, aku boleh ngomong sebentar nggak? Pergi yuk. Bentar. Ya udah. Ruby, aku minta maaf ya sama kamu karena selama ini aku kasar sama kamu. Aku larang kamu ini itu, dan aku tahu aku salah karena telah mengatasnamakannya dengan rasa sayangku. Pokoknya aku minta maaf ya Ruby. Ya Alex, aku paham kok kamu begitu. Aku maafin kok, tapi aku kayaknya nggak bisa lanjutin hubungan ini deh. Makasih ya sebelumnya. Begitulah kisah ini ditutup dengan Alex yang menyesal karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Ruby. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan baik dan memberi contoh perlakuan yang positif di dalam rumah tangga. Dan bagi anak-anak remaja di luar sana yang sedang berpacaran, ingat bahwa hubungan yang sehat itu ditandai dengan adanya kenyamanan dan kebebasan bagi semua pihak. Cinta yang Ya, mulai. Oke. Hampir ketawa. Urus anakmu itu. Sini apa sini. Bahkan kalau